Shalom Bapak Ibu. Selamat datang. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini kita dipersatukan kembali untuk merayakan ibadah perayaan Natal bersama-sama warga jemaat kelompok 10. Kiranya damai Natal selalu ada dalam hati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Didi Ismanto. Kepada Bapak Didi Ismanto, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Marilah pada saat ini kita satukan hati kita di dalam kita mengawali ibadah perayaan Natal, khususnya di kelompok 10 GKJW Jemaat Sidoarjo. Kiranya rangkaian acara Natal yang dibangun saat ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu marilah kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah, kami puji di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul di tempat ibadah ini dengan baik, dengan kesehatan, juga kenyamanan yang sudah kami terima, juga cuaca yang sangat mendukung pada saat ini Tuhan, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat ibadah ini dalam keadaan baik. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian acara yang sudah tersusun di dalam perayaan Natal kelompok 10 GKJW Jemaat Sidoarjo saat ini Tuhan. Kami haturkan kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami di dalam perayaan Natal saat ini. Kami juga serahkan kepada teman-teman yang sudah mendukung, teman-teman panitia yang sudah mendukung di dalam terlaksananya acara perayaan Natal saat ini. Juga tim musik, tim multimedia yang senantiasa sudah membersamai kami saat ini. Juga alat-alat musik, alat listrik yang sudah mendukung kami saat ini Tuhan. Kiranya semuanya bisa kami gunakan dengan baik sesuai dengan kegunaan saat ini. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan kepada pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Dwi Cahyono, yang nantinya akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati dengan Engkau bekali kebijaksanaan, kepandaian, akal budi, sehingga apa yang disampaikan di dalam perayaan Natal saat ini dapat kami terima dengan baik, sehingga dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah Tuhan, seluruh rangkaian acara yang akan terlaksana semuanya kami serahkan dengan menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Didi Ismanto yang telah membawakan doa pembukaan. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun.
Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua PHBK yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Karyanto. Kepada Bapak Heri Karyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat petang. Adem, kalau kita merayakan Natal di gereja itu adem pikirannya, adem hatinya. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono, kepada Bapak Ibu Majelis Kelompok 10, dan Bapak Ibu serta adik-adik kelompok 10 yang saya banggakan. Memang pada saat ini suasana Natal berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Dengan alasannya Bapak Ibu Saudara semuanya sudah mengetahuinya karena COVID. Kalau di tahun-tahun kemarin itu kelompok 10 menyewa ini dan menyewa itu. Bapak-bapaknya juga gitu, ibu-ibunya juga macak sedemikian rupa untuk menyambut Natal. Tapi pada saat ini kita bengesan aja mungkin tidak. Mandi, pakaian, sisiran, langsung berangkat. Kenapa? Maca oyo gak ketok. Karena COVID-19 ini kita harus harus pakai masker. Ini semua pakai toh ini, Bapak Ibu, adik-adik. Terima kasih. Ya, memang demikian inilah suasana Natal, karena kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Oleh sebab itu, kita juga masih bangga karena kita masih diperbolehkan merayakan Natal walaupun enggak sebegitu meriah di tahun-tahun kemarin. Tapi kemeriahan ini semoga di hati kita masing-masing dapat semeriah mungkin kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Demikian akhir kata, kami ucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Heri Karyanto yang telah menyampaikan sambutannya. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyalaan lilin. Berkedip satu bintang, memancarkan cahaya gemilang, yang mengantarkan orang bijak menuju kepada terang. Hari ini, seorang juru selamat telah datang. Tanda bahwa dunia ikut berseru karena seorang telah lahir untuk bumi, untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Kedatangannya membawa anugerah
untuk setiap orang percaya. Kelahirannya sangat sederhana, namun membawa sukacita luar biasa. Hidupkan sukacita di setiap lilin kecil yang ada. Sambutlah dia. Untuk penyalaan lilin yang pertama, kami mohon Bapak Pendeta Dwi Cahyono SSI. Penyalaan lilin yang kedua, kami mohon Ketua PHPK Bapak Heri Karyanto. Penyalaan lilin yang ketiga, kami mohon Bapak Didi Ismanto selaku perwakilan dari warga kelompok 10. Melihat fajar ini merekah, mari sujud dengan hidung malaikat mulia malam Yesus lahir, Memasuki acara selanjutnya yaitu firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Cahyono SSI. Kepada Bapak Pendeta, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore semuanya. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kesaksian firman pada saat ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bersama-sama kami menyatukan hati menghadap Tuhan untuk memohon hikmat, pertolongan, sebelum kami membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu, karena kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan, termasuk di dalam memahami maksud dan kehendak-Mu yang begitu dalam di dalam kehidupan kami. Dengan kemampuan kami sendiri kami tidak mampu ya Tuhan. Hadirlah di dalam hati pikiran kami dan juga tempat ini melalui Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semuanya, sehingga kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu melalui perenungan kami akan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di
dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini ada dua bagian. Yang pertama dari Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 10, dan nanti akan dilanjutkan dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mazmur 8 ayat 2 sampai 10 dan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema Natal di tahun 2020 ini adalah, dan mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel menurut Matius 1 ayat 23 berarti Allah beserta kita. Dan tema perenungan kita pada saat ini adalah hidup di dalam penyertaan Allah. Kehidupan kita di dunia ini bisa digambarkan seperti arah-arahan perjalanan panjang menuju suatu titik akhir kehidupan di dunia. Di tengah-tengah perjalanan panjang itu kita bisa mengalami berbagai macam hal. Kita bisa mengalami berbagai macam peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang bisa menyenangkan kehidupan kita, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa-peristiwa yang mengharukan, mendukakan, membahagiakan, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Setiap kita manusia ini berharga di mata Allah, dan di sepanjang perjalanan hidup kita, Allah tidak pernah melupakan sedetik pun, karena manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia dari
ciptaan yang lainnya. Pemazmur di dalam bacaan kita tadi menyaksikan bagaimana kita begitu berharga di mata Allah. Kita manusia diciptakan oleh Allah dari debu. Jadi sebenarnya kita ini debu, tanah yang diberi nafas hidup oleh Allah sehingga kita bisa hidup. Dan sebenarnya kita manusia ini hina, lemah, tak berdaya, seperti bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Tetapi Allah melengkapi kita dengan kekuatan untuk membungkam, mengalahkan musuh dan pendendam. Manusia diciptakan oleh bahasa pemazmur tadi hampir sama. Atau kalau menurut bahasa kitab Kejadian, kita manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dan Allah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Kita manusia dibuat berkuasa atas semua buatan tangannya. Dan disebutkan di dalam bacaan kita tadi, semua diletakkan di bawah kakinya. Kesaksian pemazmur ini menegaskan betapa Allah itu begitu mengasihi kita. Dan Allah merupakan pencipta yang bertanggung jawab. Manusia yang diciptakannya tidak ditinggalkan begitu saja. Kalau kita mengingat kisah penciptaan, setelah Tuhan selesai menciptakan dunia beserta dengan isinya, baru Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di sebuah tempat yang begitu indah. Dan manusia diberi kuasa. Manusia dilengkapi dengan kekuatan untuk bisa melawan musuh-musuhnya dan pendendam atau kuasa kegelapan, kuasa iblis. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tuhan Allah itu telah menyediakan tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian, hewan, ikan, binatang-binatang. Semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Manusia dijadikan sebagai rekan kerja Allah untuk bersama-sama merawat, memelihara, bukan hanya memanfaatkan ciptaan yang lain, bukan hanya menjadi kuasa supaya bisa menguasai ciptaan yang lainnya dengan rakus, bukan. Tetapi untuk memanfaatkan semuanya itu juga untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian Matius tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada para muridnya saat itu, terutama bagi mereka yang masih ragu-ragu, bahwa Ia adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa yang ada di langit dan di bumi. Karena itu kita jangan ragu, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus itu akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini tidak hanya terbatas waktu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tetapi
Tuhan Yesus tadi menegaskan sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita itulah yang memampukan kita umatnya untuk bisa menjalani kehidupan ini, meskipun kadang hidup yang kita jalani ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Tetapi karena ada Tuhan yang sudah hadir di dalam kehidupan kita, yang membersamai kita, maka di saat melewati masa-masa sulit pun kita akan dimampukan oleh Tuhan. Allah peduli dan hadir di dalam segenap kehidupan manusia, dalam suka, dalam duka, senang, sedih, saat kita galau, ketika kita berhasil, ketika kita gagal, di dalam segala dinamika kehidupan kita, Allah hadir menyertai kita. Kehadiran Allah inilah yang kita rayakan setiap tahun lewat Natal. Demikian juga pada saat ini. Dengan tema dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah. Wujudkan cinta kasih-Nya itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Hal itu bisa kita mulai dari hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele. Dengan hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Dengan tetangga kanan kiri, siapapun mereka, tanpa harus membedakan agamanya apa, kaya atau miskin. Itu adalah bagian dari perwujudan cinta kita. Bagaimana kita memiliki kepedulian di dalam kehidupan kita.
Nah, kepedulian kepada sesama kita. Dan untuk situasi saat ini, rasa cinta, rasa peduli kepada sesama itu bisa kita wujudkan dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PHBK tadi, mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apalagi saat-saat ini ketika virus corona kembali mengganas begitu ya. Kalau mengikuti kurvanya mungkin agak turun terus kemudian naik lagi. Sekarang ini seakan-akan virus itu perkembangannya begitu cepat. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam situasi yang seperti ini, kita umat Tuhan yang sudah merasakan dan mengalami cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga ikut mewujudkan cinta Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya cintanya itu juga menjadi nyata di tengah dunia ini. Dan salah satunya yaitu tadi, mengikuti protokoler kesehatan. Kalau semua orang Kristen ini tertib, itu akan menjadi teladan yang baik. Karena ketika kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kita juga mewujudkan cinta tadi. Cinta bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus mengurangi sentuhan seperti anjuran pemerintah itu adalah merupakan wujud kita melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita tidak tahu virus itu kan tidak kelihatan. Jangan-jangan saya juga kena virus walaupun bukan corona tapi virus yang lain, flu misalnya, supaya tidak menularkan itu ke orang lain. Apalagi saat ini lebih rentan. Berarti ketika kita pakai masker, cuci tangan, itu bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang lain. Melindungi orang lain, melindungi sesama adalah juga bukti bahwa kita mengasihi mereka. Itu jika kita sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang sudah dinyatakan melalui penyertaannya. Jangan mentang-mentang, aku kan sudah disertai oleh Allah, oleh Tuhan, terus saya bisa kebal, terus urip sak karepe dhewe, ya bukan juga. Terus engko nek lara nyalahno Gusti Allah, oh berarti saya tidak disertai oleh Allah. Bukan begitu. Jangan-jangan Tuhan itu sudah menyertai kita, tapi awake dhewe sing gak mau disertai oleh Tuhan dengan urip sembrono. Tetapi apakah kita sudah merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita? Nah, ini pertanyaannya selanjutnya. Napa panjenengan sampun ngraosaken bilih Gusti menika tansah nunggil wonten ing gesang panjenengan? Mungkin ada orang-orang yang belum bisa merasakan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Allah sudah hadir dan menyertai dia di dalam hidupnya. Terlebih ketika mereka merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, persoalan-persoalan di dalam hidup yang menjadikan hidup mereka berat, sehingga mereka berkesimpulan, Tuhan tidak sayang dengan saya, Tuhan sudah jauh dengan saya. Tidak. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman, pasti Tuhan itu akan menepati janjinya. Kita tidak bisa merasakan
penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, karena jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan ini sudah tidak baik. Kita akan bisa merasakan penyertaan Tuhan, semuanya itu tergantung hubungan kita kepada Allah. Membangun hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka kita akan bisa merasakan penyertaan Allah itu di dalam hidup kita. Dan cara untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah melalui doa pribadi, renungan-renungan secara pribadi, bersaat teduh. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin keakraban, menjalin relasi yang dekat dengan Allah. Ketika kita bisa membangun hubungan yang baik, membangun kedekatan dengan Allah, maka di sanalah kita akan memiliki rasa sensitivitas. Kita akan gampang untuk bisa merasakan kehadiran Allah dan totalitas, ya. Ketika kita bisa berserah secara total kepada Allah, untuk mau dipimpin oleh Allah, maka di sanalah kita akan bisa merasakan penyertaan Allah. Karena itu mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita supaya kita bisa terus merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk membangun hubungan yang baik, kedekatan dengan Allah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami hayati pada saat ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan di dalam hati kami dan kehidupan kami, supaya pengertian kami tidak berdasar pada diri kami manusia, tetapi semuanya menurut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami berusaha untuk melakukan firman-Mu, apa yang kami upayakan itu menjadikan hidup dan kehidupan kami semakin layak dan berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan kelanjutan acara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, menyertai dan membersamai sampai selesai. Kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam perayaan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam hidup dan kehidupannya setiap hari. Tuhan, biarlah mereka boleh memakai talenta-talenta pemberian-Mu itu sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk warga jemaat kelompok 10 khususnya. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati di dalam hidup dan kehidupan mereka setiap hari melalui pekerjaan yang ditekuni. Biarlah mereka boleh menyambut berkat Tuhan untuk kehidupannya setiap hari. Dan kami juga berdoa kiranya melalui Natal saat ini, warga jemaat boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu semuanya bisa menyemangati mereka untuk semakin berupaya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan, sehingga mereka pun bisa merasakan dan mengalami bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan hal ini menjadikan mereka semakin setia kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, penolong kami yang setia. Amin. Atas nama pribadi saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 kepada panjenengan semuanya, dan biarlah bersama dengan Sang Immanuel yang sudah hadir di dalam kehidupan kita, mari kita songsong tahun yang baru. Yakinlah bersama dengan Tuhan, hari esok akan lebih baik. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman yang indah ini bisa menjadi terang dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Dia Mengerti.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Adapun firman yang menjadi dasar persembahan kita pada sore ini yaitu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari persembahan kita ini kita iringi dengan pujian Betapa Hatiku. Kita memasuki acara yang terakhir yaitu doa penutup
yang akan dibawakan oleh Bapak Sri Wahyudi. Kepada Bapak Sri Wahyudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita tutup dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai di dalam kami kelompok 10 melaksanakan ibadah dan perayaan Natal tahun 2020. Tema Natal dan khotbah Natal yang saat ini yang sudah kita terima bersama, kita dengarkan bersama, kita baca bersama, biarlah untuk menguatkan iman kepercayaan kita di dalam ikut Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang telah menyampaikan firman, kiranya Kau berkati, Kau beri kesehatan, Engkau beri kebijaksanaan, sehingga apa yang Bapak Pendeta lakukan hanya menurut kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan gedung gereja ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi, memberkati di dalam perjalanan kami, hingga tidak di rumah dengan keadaan selamat. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau menerima dan memberkati, sehingga persembahan ini bisa untuk menambah kegiatan yang ada di Jemaat-Mu Sidoarjo ini. Bapak Ibu yang telah mengelola persembahan ini, kami serahkan juga, kiranya takut akan Tuhan. Tuhan, kami acara demi acara telah kita lalui, tiba saatnya kita akan mengakhiri perayaan ini. Kami juga akan menerima berkat yang berupa makanan dan minuman yang disiapkan oleh panitia kelompok 10. Kiranya Engkau sucikan sehingga makanan ini bisa untuk menguatkan badan kami masing-masing. Pada malam hari yang gelap nanti Tuhan, kami juga akan mengistirahatkan jira-gara kami. Kiranya Engkau lindungi dari malam ini hingga besok pagi akan melanjutkan karya-Mu yang ada di dunia ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan dari tim musik, tim multimedia, sound system yang mensukseskan acara perayaan Natal kelompok 10 ini. Berkati mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk kehendak Tuhan saja. Demikian Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kiranya Engkau menyempurnakan. Doa ini kami Terima kasih kepada Bapak Sri Wahyudi yang telah membawakan doa penutup. ya, ada pengumuman sedikit. Setelah ini kita sudah selesai acaranya, kita akan pulang bersama-sama. Namun kita akan menerima berkat dari kelompok 10, dari panitia kelompok 10. Nanti yang khusus untuk Pak Pendeta sama mas-mas multimedia, jangan khawatir, sudah saya siapkan. Perwakilan dari keluarga saja, per rumah, dari Mbah Si ke selatan, nanti menuju ke kendaraannya Mas Didik putih itu, yang Bu ke utara kendaraan saya. Di situ nanti sudah dikemas per keluarga, per rumah lah. Perwakilan sing enom ae sing njupuk, engko sing tuwek ngesakne. Nggih. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.
mewakili Majelis Kelompok 10 mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.